Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi tata nama senyawa kimia. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai tata nama senyawa kimia. Tata nama senyawa kimia merupakan suatu aturan penamaan senyawa kimia sederhana yang terdiri dari senyawa anorganik dan organik. Apa tujuan penamaan senyawa ini? Tiada lain yaitu untuk memudahkan dalam membedakan senyawa dengan sifat fisis yang sama. Tata nama senyawa ini dilakukan secara sistematis sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang ada. Adapun tata nama senyawa kimia yang paling terkenal dan banyak dipakai adalah tata nama yang dikembangkan oleh IUPAC, Tata Nama International Union of Pure and Applied Chemistry. Tata nama senyawa kimia itu terdiri dari dua jenis, yaitu tata nama senyawa ionik dan tata nama senyawa kovalen. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tata nama senyawa ionik terlebih dahulu. Jadi di dalam pembuatan tata nama senyawa ionik, hal yang harus diperhatikan itu adalah pembuatan kation atau ion positif. Jadi sebelum membuat nama senyawa ionik itu, kita harus membuat dulu kationnya atau ion positif. Di sini sudah disajikan tabel beberapa unsur kation. Di sini mulai dari hidrogen H+, Li+, litium, Na+, natrium, K+, kalium, Mg2+, magnesium, Ca2+, kalsium, Ba2+, barium, Sr2+, strontium, Al3+, aluminium, Ag+, perak, Zn2+, zinc, Cd2+, kadmium. Nah, bagaimana ini membedakan antara yang positif 1, positif 2, dan positif 3? Dalam hal ini Li, Na, dan K ini adalah golongan 1A, maka Li, Na, dan K memiliki muatan +1. Demikian juga untuk Mg2+, Ca2+, Ba2+, Sr2+, ini termasuk golongan 2A, maka masing-masing memiliki muatan +2. Untuk Al3+ ini golongan 3, maka dia memiliki muatan +3. Untuk unsur-unsur yang memiliki harga bilangan oksidasi lebih dari 1, maka pembuatan kationnya dibubuhkan angka Romawi di belakang nama kation. Seperti halnya Sn ini memiliki dua bilangan oksidasi, yaitu +2 dan +4. Nah, untuk Sn+2, nama kationnya timah dalam kurung buka angka 2 Romawi. Demikian juga Sn4+, timah kurung buka 4 Romawi. Nah, hal ini juga terjadi untuk timbal yang memiliki harga bilog +2 dan +4. Tembaga +1 dan +2. Emas, air raksa, dan krom. Nah, untuk anion ada yang terdiri dari satu unsur seperti fluorida, klorida, bromida, oksida, dan lain sebagainya. Ada juga yang
terdiri dari beberapa unsur atau ion poliatom seperti yang jumlah oksigennya semakin ke bawah semakin meningkat. ClO- ini namanya hipoklorit, ClO2- klorit, ClO3- klorat, dan yang paling tinggi oksigennya adalah perklorat. Kemudian untuk fosfat juga sama, oksigen yang lebih sedikit berakhiran -id, PO3- fosfit, untuk PO4- fosfat, dan seterusnya. Bagaimana cara pemberian nama senyawa ion? Yang pertama, unsur logam dituliskan terlebih dahulu dan diikuti dengan unsur non-logam. Contoh, Na+ ditambah Cl- membentuk senyawa NaCl dan bukan ClNa. Kenapa demikian? Karena Na adalah unsur logam yang ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan Cl adalah unsur non-logam, sehingga senyawa yang terbentuk adalah NaCl. Kemudian, yang harus diperhatikan adalah total muatan positif itu harus sama dengan total muatan negatif. Misal, jika total muatan positif +3, maka total muatan negatif harus sama dengan -3. Contoh, Na+ ditambah SO4 2-, dalam hal ini muatannya tidak sama. Na+1, SO4- 2. Sementara total muatan positif harus sama dengan total muatan negatif. Maka Na harus dikalikan 2. 2 kali +1 + 2 ditambah -2 sehingga jumlah total muatan dalam senyawa 0. Maka senyawa yang terbentuk Na-nya ada 2, Na2SO4. Jadi senyawa yang terbentuk adalah Na2SO4 dan bukan NaSO4. Demikian juga untuk Mg2+ dan PO4 3-. Dalam hal ini muatannya belum sama, Mg+2 dan PO4 3-. Maka untuk total muatan positif sama dengan total muatan negatif, Mg harus dikalikan 3 dan PO4 3- harus dikalikan 2. Sehingga senyawa yang terjadi adalah Mg3 PO4 2 kali. Untuk memudahkan atau mengingat bagaimana cara mudah untuk pembentukan senyawa, yaitu muatan kation dijadikan indeks untuk muatan anion. Kita lihat di sini muatan kation itu +2, maka dijadikan indeks di sini 2 di belakang PO4 atau di belakang anion. Dan muatan anion dijadikan indeks untuk muatan kation. Kita lihat di sini anionnya muatan -3. Maka Mg atau kation memiliki indeks Mg3. Sehingga dari Mg2+ ditambah PO4 3-, maka senyawa yang terbentuk adalah Mg3 PO4 2 kali, atau dengan cara lain adalah crossing. Untuk senyawa ionik, rumusnya itu kation atau logam ditambah anion non-logam diberi akhiran ida. Kita lihat tabel pemberian nama senyawa ionik. Dalam hal ini kation K+ dan anion F-, total muatan positif dan negatifnya sudah sama, sehingga rumus senyawa yang terbentuk adalah Kf. Nama senyawanya kalium fluorida. Senyawa ini terdiri dari 2 jenis unsur, yaitu K dan F, maka senyawa ionik yang demikian dinamakan dengan senyawa biner.
Senyawa biner itu adalah senyawa yang terbentuk dari dua jenis unsur. Contoh yang kedua, Li plus dan S2 min, muatan kation dan muatan anionnya belum sama. Supaya sama maka kation Li plus dikali 2, 2 kali plus 1 plus 2 ditambah min 2 sama dengan 0, maka rumus senyawa dari senyawa ionik Li dan S membentuk Li2S. Namanya litium sulfida. Jadi Li-nya itu litium, S-nya belerang atau sulfur diberi akhiran ida, sehingga namanya litium sulfida. Jangan sekali-kali memberi nama Li-nya litium, S belerang diberi akhiran ida. Jadi litium belerang ida, itu salah. Tapi harus dari nama Latin dari unsur tersebut. Jadi namanya bukan litium belerangida, tapi harusnya litium sulfida. Contoh yang ketiga, Mg2 plus Br min. Nah, di sini kation positifnya lebih besar daripada anion, maka untuk muatan total muatan positif dan harus sama dengan total muatan negatif, maka Br harus dikali 2 agar muatannya sama dengan 0. Ya, senyawa yang terbentuk adalah MgBr2, namanya magnesium bromida. Yang keempat adalah Sr plus dan S2 min, muatan kation dan muatan anionnya sudah sama, sehingga senyawa yang terbentuk langsung saja SRS, namanya strontium sulfida. Untuk yang contoh kelima, Al3 plus dan anionnya Cl min, muatan kationnya belum sama dengan muatan anion, maka supaya total muatan kation sama dengan total muatan anionnya atau Cl-nya harus dikali 3. Sehingga rumus senyawa yang terbentuk adalah AlCl3, namanya aluminium bromida. Untuk senyawa poliatom, itu kation disebutkan terlebih dahulu, anionnya, kemudian penulisan rumus senyawa, nama senyawa disesuaikan. Untuk yang biner diberi akhiran ida, untuk yang poliatom disesuaikan dengan anionnya. Kita lihat contoh yang senyawa biner, Na plus Cl min plus 1 min 1, maka ini jumlahnya langsung sama dengan 0, sehingga rumus senyawanya menjadi NaCl, namanya natrium klorida. Untuk K plus, muatan kationnya plus 1, SO3 2 min, muatannya min 2. Supaya jumlah muatan sama dengan 0, maka K harus dikali 2, sehingga disertakan K diberi indeks 2. K2SO3. K ini namanya kalium, SO3 adalah anion dari sulfit, maka namanya adalah kalium sulfit. Demikian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.